بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين Ini yang perlu untuk النبيض selalu kita tanamkan جوانحي. dalam diri kita. Segala aktivitas kita itu perhatikan. Ini apakah mendatangkan pahala atau dosa? Kalau yang akan kita lakukan ini mendatangkan pahala, segera kita lakukan. Tapi kalau yang akan kita lakukan ini berpotensi mendatangkan dosa, ya segera pula untuk menjauhinya. Kalau kita memahami innallaha sami'un basir, Allah itu maha melihat, pengaruhnya bagaimana? Jangan sampai Allah melihat kita, ternyata kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahamilah bahwa akhir dari perjalanan ini adalah surga. Ya. Akhir dari perjalanan menuju Allah, bersegera menuju Allah adalah surga. Dan surga itu mahal jamaah sekalian. Sehingga harus dibayar, ditebus dengan sesuatu yang mahal juga. Ya. Sesuatu yang sepadan. Maka jamaah sekalian, kalau kita ingin segera dibantu Allah, segera ditolong Allah, segera mendapatkan solusi dari Allah, maka kita juga harus bersegera melaksanakan perintah-perintah Allah. Bersegera menjauhi larangan-larangan. بين الرجا والخوف قلبي طائر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah, bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang patut untuk selalu kita syukuri adalah nikmat berupa semangat yang ada dalam hati kita untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Semangat dalam thalabul ilmi. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena thalabul ilmi adalah salah satu sarana yang akan menjadikan seorang hamba pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki akan kebaikannya oleh Allah, maka orang itu akan dipahamkan terhadap urusan agamanya. Kalau kita ingin memahami urusan agama kita, maka tentu saja harus ada upaya untuk meluangkan diri kita, meluangkan waktu kita dalam thalabul ilmi. Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syinkiti Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti, beliau pernah mengatakan, thalabul ilmi awwaluhu murrun wa nihayatuhu khulwun.
Mencari ilmu itu, ilmu agama, awalnya terasa pahit, tapi akhirnya akan terasa manis. Ya. Thalabul ilmi awwaluhu murrun wa akhiruhu khulwun. Ketika kita sedang berproses untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, kita akan merasakan kesusahan. Kita akan merasakan kesulitan. Kita harus capek, kita harus lelah, letih, capek berjalan, capek duduk, capek menulis, mendengar, menghafal, membaca, menelaah, murajaah, dan aneka macam aktivitas thalabul ilmi lain. Ada keletihan di situ, sehingga kita merasakan ada kepahitan. Kadang juga harus hujan dan semacamnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, pahamilah bahwa akhir dari proses thalabul ilmi itu, kita akan merasakan sesuatu yang manis. Di saat kita sudah menjadi orang-orang yang paham terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala, di situ kita akan mengetahui mana yang halal sehingga kita bisa bebas mengkonsumsinya, mana yang haram sehingga kita bisa meninggalkannya, mana perintah untuk kita bisa segera melaksanakan, mana larangan kita bisa segera untuk menjauhinya, sehingga kita dapat hidup di dunia ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita sudah memahami ilmu dengan baik. Sehingga wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menghadiri majelis ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan ke surga itu ketika seorang hamba melaksanakan perintah Allah dan atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua akan bisa kita pahami manakala kita mau meluangkan diri kita, meluangkan waktu kita thalabul ilmi, ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mengkaji dan mentadabburi 2 ayat dalam Al-Quran. Sebelumnya, kita juga perlu untuk mengingat kembali bahwa di antara keutamaan orang yang bermajelis ilmu, Nabi kita mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah duduk sekelompok kaum di dalam sebuah masjid. Ya, di dalam satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Azza wa Jalla, yaitu masjid. Yatsluna kitabahu, di mana mereka membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian saling mempelajari, saling mengkaji di antara mereka. Illa khaffathumul malaikah, kecuali para malaikat akan ikut mengelilingi mereka. Ya, majelis zikir, majelis yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah riwayat, inna lillahi safarah, Allah itu punya malaikat yang tugasnya untuk berkeliling di bumi mencari majelis-majelis zikir. Jika di antara malaikat itu ada yang mendapatkan majelis zikir, maka mereka akan saling memanggil, halumu ila hajatikum, kemari menuju tempat yang kalian cari. Lalu para malaikat yang lain akan ikut bersof-sof duduk dari majelis itu sampai ke langit, dan mereka mendoakan, memintakan salawat kepada Allah, kepada orang-orang yang hadir dalam majelis itu. Wa nuzilat alaihimus sakinah,
Dan Allah akan turunkan sakinah, ketenangan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis zikir itu. Ketenangan jamaah sekalian, kenyamanan, ketenteraman, kedamaian adalah sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita harapkan dan kita inginkan dalam kehidupan kita. Yang boleh jadi di sela-sela aktivitas rutinitas duniawi kita, kadang kita ini merasa gundah, kadang kita merasa galau. Maka salah satu cara untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan itu adalah dengan menghadiri majelis-majelis zikir. Menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya dikaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketenangan itu akan kita dapatkan kalau kita mentaati Allah Azza wa Jal dan kita menjauhi larangan Allah Azza wa Jal, baru hidup kita akan tenang. Allah zat yang memberikan ketenangan ke dalam hati kita. Allah zat yang membolak-balikkan hati kita. Dan majelis zikir adalah majelis untuk mendapatkan ketenangan itu. Bukankah Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah maka hatimu akan tenang. Di antara bentuk zikir, kita baca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 49, Allah mengatakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu kami menciptakannya berpasangan agar menjadi peringatan kepada kalian. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Bersegeralah, berlarilah menuju Allah. Sungguh aku akan hal tersebut telah memberikan peringatan. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-49 menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan berpasangan. Manusia misalnya, Allah ciptakan ada dari jenis laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam kondisi dan keadaan juga seperti itu. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada panas, ada dingin. Ada tinggi, ada rendah. Ada mancung, ada pesek, ada keriting, ada lurus. Ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kadang kita sehat, kadang juga sakit. Ada masanya kita tersenyum, tak jarang pula kita menangis. Ya. Ada kehidupan, ada kematian. Ada mendapatkan kenikmatan, karena juga mendapatkan cobaan. Seperti itulah Allah Azza wa Jal menciptakannya dengan berpasangan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita untuk mensikapi dua keadaan dan dua kondisi tadi dengan cara yang positif. Ya. Islam mengajarkan agar kita mensikapi dua keadaan dan kondisi tadi dengan cara yang positif. Hal ini disinyalir dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman, semuanya berisi kebaikan. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur, maka sikap syukurnya itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan kalau dia diberikan cobaan, maka dia bersabar. Sikap sabarnya itu adalah kebaikan baginya. Inilah dua sifat dan sikap terbaik yang hendaknya diupayakan oleh setiap muslim dalam kesehariannya pada setiap waktu dan keadaan. Kondisi, yaitu bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan bersabar
ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas jamaah sekalian, syukur itu memiliki 3 rukun. Para ulama menjelaskan yang pertama asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Dan yang ketiga asyukru bil arkan, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati bahwa tidak boleh terbetik sedikit pun dalam angan kita, dalam hati kita atas segala pencapaian yang kita dapatkan kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui dengan seyakin-yakinnya dari dalam hati kita yang terdalam bahwa semua yang kita dapatkan, semua yang kita peroleh tidak lain tidak bukan adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Seperti yang dicontohkan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, nabi yang mendapatkan begitu banyak kenikmatan dunia, kerajaan, rakyat dari kalangan jin bahkan hewan. Namun demikian beliau mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Tuhanku. Sehingga tidak boleh ada sedikit pun sikap takabur. Tidak boleh sedikit pun ada sifat sombong, sifat berbangga diri terhadap apa yang kita dapatkan. Tidak boleh. Ya. Sehingga jangan sampai kita mengatakan terhadap apa yang kita capai ucapan-ucapan yang mengandung unsur kekufuran kepada Allah. Kadang ada orang yang mengatakan dengan pencapaiannya itu, dia mengatakan ini kan karena saya kerja keras. Saya dapatkan ini karena saya kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Dapat seperti ini. Atau ada orang yang mengatakan saya mendapatkan ini kan orang yang cerdas. Saya orang yang berilmu, maka dapat sama seperti ini. Nah, jamaah sekalian, itu ucapan yang sama yang dahulu diucapkan oleh salah seorang kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang bernama Qarun. Ya. Qarun dengan limpahan harta yang Allah berikan kepadanya, ketika dimintai untuk berzakat, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan semua ini karena saya orang yang berilmu. Dia sombong dengan ilmunya, tidak mau mengeluarkan zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bahwa lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Man syakarallah kathura dzikruhu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia akan banyak memuji Allah. Dia akan banyak berzikir kepada Allah, melafadzkan lafaz-lafaz pujian, hamdalah, alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Dan yang ketiga adalah asyukru bil arkan, syukur dengan anggota badan, anggota tubuh kita, bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ada konsekuensinya. Sehingga hakikat daripada syukur adalah manakala seorang hamba mampu menggunakan nikmat yang Allah berikan itu sebagai sarana dalam mentaati Allah atau menjauhi larangan Allah. Itu hakikat syukur jamaah sekalian. Nikmat yang Allah beri, maka orang yang bersyukur akan menggunakan nikmat tersebut sebagai sarana dalam mentaati Allah atau sebagai sarana dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersabar, secara ringkas ulama menjelaskan bahwa sabar itu terbagi dalam 3 keadaan. 3 jenis. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah. Bersabar ketika melaksanakan perintah Allah. Karena melaksanakan perintah Allah itu butuh kesabaran dalam menjalaninya. Ada perasaan berat ketika melaksanakan,
Kadang juga ada celaan, cemoohan dari orang-orang yang berpenyakit dalam hati mereka. Maka perlu kesabaran ketika melaksanakan ketaatan-ketaatan itu. Yang kedua, asyabru ala maksiatillah. Bersabar ketika menjauhi larangan Allah. Bahwa larangan Allah itu kadang menggiurkan. Terlihat nikmat, terlihat indah, terlihat mempesona. Sehingga cocok dengan hawa nafsu. Oleh karena itu ketika menjauhi larangan itu akan terasa berat. Maka perlu kesabaran. Wajar kalau Nabi kita mengatakan wa khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu kita. Sebaliknya neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu kita. Sehingga kita perlu untuk menumbuhkan dan menyemai sabar ketika melaksanakan perintah dan sabar ketika menjauhi larangan. Satu hal yang hendaknya selalu terpatri dalam akal kita, dalam hati kita, bahwa setiap perintah Allah pasti baik. Apapun itu. Meskipun kadang-kadang perintah itu harus ada air mata ketika menjalaninya. Harus ada pengorbanan, keluar duit, keluar tenaga demi menjalankan perintah itu. Tapi pahami dengan baik bahwa di balik semua perintah Allah apapun itu pasti ada kebaikan di belakangnya. Pasti ada kebaikan di belakangnya. Dan ketika kebaikan itu kita dapatkan, kita tumbuhkan kebaikan demi kebaikan kita tabung, maka derajat surga kita sesuai dengan banyaknya tabungan kebaikan yang kita kumpulkan tersebut. Dan setiap larangan pasti buruk. Setiap yang Allah larang, setiap yang Nabi larang pasti buruk. Semakin banyak kita meninggalkan larangan, semakin banyak kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka akan semakin jauh kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar ketika dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir, meskipun takdir itu pada hakikatnya adalah semua baik, tapi bisa diklasifikasikan takdir itu berpasangan. Ada takdir yang diistilahkan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Takdir yang baik artinya takdir yang sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan keinginan kita, dikategorikan takdir yang baik. Adapun takdir-takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita diistilahkan dengan takdir yang buruk. Padahal boleh jadi semuanya itu baik sebenarnya. Ya. Ketika ditakdirkan jadi orang kaya, ditakdirkan diterima bekerja, ditakdirkan dapat ini itu, ya kita menganggapnya takdir yang baik. Kalau ditakdirkan ya sakit, ditakdirkan miskin, ditakdirkan ya ditolak ya bekerja dan sebagainya, kita menganggapnya takdir yang buruk. Tapi jamaah sekalian, sebenarnya boleh jadi itu adalah kebaikan bagi kita. Ya. Karena kalau kita diberi kekayaan, belum tentu kita syukur. Ada orang yang kalau diberi kekayaan malah nggak syukur. Ya. Uncan cocoknya kudu miskin. Nek miskin sedekah sholat, sedekah piring masjid, sedekah mendongo. Nek pas sugih malah ora tahu. Ya, malah lali gitu. Malah lali. Jadi memang ada orang-orang yang seperti itu. Ya, sehingga kita bersabar dengan segala cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kan doa kita seperti itu. Doa kita yang selalu kita lantunkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang kita minta. Artinya apa, Bu? Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Yang kita minta itu kebaikan di dunia.
Dan kebaikan itu ada di mana saja. Dimanapun ada kebaikan. Yang kita minta adalah kebaikan. Contoh misalnya. Jadi kebaikan itu bukan monopoli kutu miliknya orang kaya, miliknya para pejabat. Enggak. Kebaikan itu milik semua orang, Bapak Ibu. Orang miskin pun kita minta kepada Allah, seandainya jadi miskin, minta orang miskin yang baik. Yang bagaimana? Yang tidak mengeluh, yang qanaah. Itu kan orang miskin tapi baik. Ya. Seandainya pun kita ditakdirkan sakit, kita minta menjadi orang sakit yang baik. Yang dengan sakitnya itu kita bersabar, ridha, lalu kita mendapatkan aneka macam pahala demi pahala dan dihapuskan dosa demi dosa. Karena orang sakit itu juga dua jenis. Ada orang sakit yang baik, ada orang sakit yang tidak baik. Orang sakit yang baik, dia dengan sakitnya dapat pahala. Sabar, ya. Dia sabar, kemudian dia berobat ikhtiar. Sakit tapi dapat pahala. Sebaliknya ada orang sakit ya marah-marah. Sakit dia mencaci maki. Ya wis loro untuk dosa, gitu loh. Paham ya? Jadi kebaikan itu ada di mana saja. Yang kita minta itu. Yang kita minta adalah kebaikan di dunia sebelum kebaikan di akhirat. Nah, ayat berikutnya jemaah sekalian 50 Allah mengatakan fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Berlarilah menuju Allah. Kita diperintahkan untuk berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah bahwa segala bentuk ubudiyah kita, segala bentuk ketaatan kita kepada Allah, jika kita lakukan dengan bersegera, maka efek atau timbal kebaikannya untuk kita sejauh mana kita bersegera dalam melaksanakan ketaatan itu. Okay. Kalau kita bersegera dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah pun juga akan bersegera dalam memberikan rahmatnya kepada kita. Ya. Sehingga seorang muslim dia akan berupaya dalam bersegera itu dalam dua hal. Pertama, segera melaksanakan kebaikan. Yang kedua, segera menjauhi larangan. Ya. Jadi dia akan berpikir dulu dalam segala aktivitas yang akan dilalui. Segera melaksanakan perintah atau segera menjauhi larangan. Misal ada azan berkumandang di masjid. Kalau kita bersegera untuk mendatangi masjid, memenuhi panggilan azan, melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah pun akan bersegera memberikan rahmatnya. Ada pengajian, bersegera untuk datang, maka Allah pun juga akan memberikan rahmatnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi berkumpul bermajelis dengan para sahabat, ada 3 orang yang datang di belakang. Ada 3 orang yang datang belakangan. Orang yang pertama mencari shaf yang kosong, lalu duduk mengikuti majelis tersebut. Orang yang kedua datang, tapi dia agak di belakang. Dia agak di belakang. Bukan segera nyari tempat yang kosong di depan, tapi malah di belakang. Yang ketiga, dia cuma lewat saja. Enggak ikut dalam majelis itu. Nah, diriwayatkan, kemudian Nabi kita mengatakan ada orang yang bersegera menuju Allah, Allah pun bersegera kepadanya. Ada orang yang malu-malu kepada Allah, Allah pun malu kepadanya. Dan ada orang yang berpaling dari Allah, Allah pun berpaling darinya. Maksudnya adalah yang pertama, orang yang bersegera menuju Allah, ada shaf yang kosong di depan, dia bersegera untuk mengisinya, Allah pun bersegera memberikan pahala kepadanya. Ada orang yang kedua malu-malu, disuruh ngisi shaf di depan yang masih kosong, dia malah di belakang cari senderan. Ya. Nah. Maka Allah pun malu-malu kepadanya. Malu-malu maksudnya apa? Pahalanya nggak sama dengan yang depan tadi.
Ya. Yang ketiga ada orang yang malah berpaling, tidak ikut pengajian, yang nggak dapat pahala. Ya, paham ya? Ah, Masya Allah. Jadi bapak-bapak ini masih ada yang kosong di depan ini. Besok lagi. Diatur panitia. Masya Allah. Ya. Bersegera dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita juga bersegera pula Allah memberikan rahmatnya kepada kita jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu untuk selalu kita tanamkan dalam diri kita. Ya, segala aktivitas kita itu perhatikan. Ini apakah mendatangkan pahala atau dosa? Kalau yang akan kita lakukan ini mendatangkan pahala, segera kita lakukan. Tapi kalau yang akan kita lakukan ini berpotensi mendatangkan dosa, ya segera pula untuk menjauhinya. Ringkasnya seperti itu. Nah, sekarang jamaah sekalian, agar kita dapat menumbuhkan semangat segera menuju Allah, apa yang perlu kita perhatikan? Setidaknya pahami tiga hal. Pertama, kenalilah kepada siapa kita bersegera. Kepada siapa kita bersegera? Yaitu kepada Allah. Maka mari kita kenali Allah dengan baik. Ta'arraf ilallah, kenali Allah dengan baik. Dengan apa? Dengan melalui asmaul husna wa sifatuhul ulya. Dengan cara mengenali sifat nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang terpuji. Nabi kita mengatakan, inna lillahi tis'ah wa tis'in isman. Allah itu punya 99 nama. Mi'ah illa wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha, dia akan masuk surga. Ahsaha artinya adalah menghafalnya, mengetahuinya, menghafalnya, memahami maknanya, lalu mengaplikasikan konsekuensinya. Ya. 99 Asmaul Husna. Bahwa Allah memiliki nama yang hanya Dia sendiri yang tahu. Adapun 99 itu adalah yang disebutkan di dalam Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah sendiri punya nama lebih dari itu. Ya. Lebih dari itu, Allah sendiri yang tahu. Nah, jika kita mampu untuk memahami maknanya, menghafalnya, dan mengaplikasikan 99 Asmaul Husna dalam kehidupan kita, dakhalal jannah. Akan masuk ke dalam surga. Maka seberapa kenal kita dengan Allah, seberapa dekat kita dalam memahami Asmaul Husna, lalu seberapa besar pengaruhnya dalam kehidupan kita, maka sejauh itu pula peluang kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh aja mas kalian. Bagaimana cara mengetahui pengaruh Asmaul Husna itu dalam diri kita? Contoh. Innallaha sami'un basir. Allah itu punya nama Sami', maha mendengar. Basir, maha melihat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kenapa ya? As-Sami' artinya maha mendengar. Pengaruhnya apa? Kalau kita paham, mengerti bahwa Allah maha mendengar, apapun itu, suara siapapun, suara bahasa apapun, mau teriak-teriak, mau lirih, bahkan yang terbetik dalam hati pun Allah mendengar. Pengaruhnya adalah jangan sampai
Allah mendengar suara yang keluar dari lisan kita adalah suara yang tidak diridhoinya. Ini maksudnya Asmaul Husna berpengaruh dalam diri kita. Kalau kita paham Allah Maha mendengar, jangan sampai ini Allah mendengar suara kita, ternyata suara-suara yang tidak diridhai Allah. Suara berdusta, suara mencaci maki, suara menghina, suara ghibah, suara saksi palsu, dan suara-suara yang diharamkan lainnya. Paham ya? Kalau kita memahami innallaha sami'un basir, Allah itu Maha melihat, pengaruhnya bagaimana? Jangan sampai Allah melihat kita, ternyata kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah melihat, mengetahui segala yang ada di muka bumi. Dalam sebuah hadis disebutkan sampai-sampai semut yang hitam, semut kecil yang hitam di atas batu yang berwarna hitam, di tengah malam gelap gulita, Allah melihatnya. Apalagi kita yang sebesar ini. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah ada daun, satu daun, selembar daun pun yang jatuh dari dahannya kecuali Allah mengetahuinya. Apalagi kita yang sebesar ini, jamaah sekalian. Jadi kalau kita sudah menanamkan dalam diri kita pemahaman Allah Maha melihat, jangan sampai Allah melihat kita sementara kita berbuat sesuatu yang tidak diridhai. Allah itu Maha lembut. Maknanya, saking lembutnya Allah, jamaah sekalian, Allah itu tidak mengazab setiap hamba yang berdosa langsung. Jadi ada hamba berdosa, Allah nggak langsung azab, tapi diberi kesempatan. Silahkan bertobat, silahkan perbaiki, silahkan beramal soleh. Al-Halim, Maha lembut. Kalau seandainya Allah itu tidak punya sifat Al-Halim, kita udah lama habis, Bu. Kalau setiap dosa langsung diadab, setiap berdosa langsung diadab, habis kita. Sudah berapa dosa tiap hari, ya. Tapi Allah Maha lembut, jamaah sekalian. Allah berikan kesempatan bagi setiap yang berdosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Selama kita mau bertobat, memperbaiki diri, memperbanyak amal kebaikan. Allah punya nama Al-Karim, Maha mulia. Maksudnya apa? Allah itu Maha mulia, memberi lebih dari yang diminta oleh hamba. Itu kemuliaan Allah. Allah itu kalau memberi kepada hamba, melebihi yang diminta oleh hamba itu, jamaah sekalian. Kalau kita juga ingin punya pengaruh nama itu dalam diri kita, Al-Halim misalnya, kalau ada orang bersalah sama kita yang enggak langsung kita balas. Mungkin kita sebagai seorang guru, mungkin kita orang tua, mungkin kita bos, atasan. Ada bawahan kita bersalah, ada murid kita keliru, ada anak-anak kita bersalah, enggak langsung main pukul, enggak langsung main hajar, enggak. Dicek dulu kesalahannya apa. Maafkan kalau memang pantas dimaafkan, beri pelajaran kalau memang sekiranya itu dibutuhkan untuk kebaikan. Bijak. Ya. Al-Karim, Allah itu Maha mulia, memberi lebih dari yang diminta. Kalau kita misalnya seorang yang punya karyawan, yang harusnya gajinya itu 50.000 misalnya, kalau kita punya Al-Karim, ya kita beri, ini gajimu 50, ini ada tambahan beras ke bawa pulang. Ini 5.000 buat beli lauk. Itu namanya Al-Karim. Orang yang punya sifat mulia dalam dirinya. Paham ya? Kenali kepada siapa engkau berlari, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsisten dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, agar kita bisa berlari menuju Allah, maka konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Fafirru ilallah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ilzamu ta'atahu. Konsistenlah dalam ketaatan kepada Allah. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita berusaha untuk konsisten dalam ketaatan.
Dengan kata lain, istiqomah. Kalau kita melihat pada proses perbaikan kualitas diri seorang hamba, setidaknya ada 4 tahapan Bapak Ibu. Ada 4 tahapan yang bisa kita lakukan untuk menjadi hamba-hamba yang baik. Tahapan yang pertama dinamakan tahapan hijrah. Hijrah. Hijrah itu artinya wal muhajiru man hajara an maksiatillah. Orang yang berpindah dari maksiat kepada taat. Hijrah. Ya. Hijrah berpindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dan hijrah ini dalam segala keadaan. Hijrah dalam pakaian misalnya, yang tadinya berpakaian membuka aurat, hijrah pakaiannya menutup aurat. Hijrah dalam makanan, yang tadinya mengkonsumsi makanan yang tidak halal, yang haram dimakan, dia hijrah, paham ini enggak boleh, maka dia mengkonsumsi makanan yang halal. Hijrah dalam muamalah, yang tadinya terjatuh dalam aneka muamalah yang dilarang seperti riba, penipuan dan yang lainnya, menuju kepada muamalah yang syar'iyah. Hijrah dalam akhlak, yang tadinya mungkin suka mencaci, suka mencela, temperamental, hijrah menjadi orang yang halus, orang yang lembut, yang tidak mencaci maki, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini hijrah. Tahapan berikutnya setelah hijrah, numbuhlah hamasyah. Hamasyah artinya semangat. Ya, ketika sudah paham nih, oh ini tidak boleh, ini diperintahkan, ini sunnah, tumbuh semangat untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Karena di balik sunnah pasti ada kebaikan. Di balik sunnah pasti ada kejayaan. Maka semangat untuk mengamalkan sunnah tersebut. Pahami bahwa biasanya dalam tahapan hijrah sering dicela, sering dapat cobaan, dihina, dicela dan sebagainya. Tetap berhijrah meskipun dicela. Dalam keadaan hamasyah kadang-kadang muncul futur, muncul loyo, muncul ya kurang semangat. Tetap semangat. Meskipun kadang-kadang kita ada fase-fase capek, fase lelah biasa. Nah, setelah itu jamaah sekalian, level berikutnya adalah istiqomah. Istiqomah. Istiqomah konsisten dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah tersebut. Nah, level di atasnya adalah qudwah, yaitu teladan. Kalau kita ingin jadi teladan, maka yang 3 tadi harus kita miliki. Hijrah, semangat, terus istiqamah, baru kita bisa memberikan teladan. Kalau kita tidak istiqamah, sulit memberi keteladanan. Kita ingin anak-anak kita ke masjid, kalau kita sendiri tidak pernah ke masjid, ya anak kita akan protes. Ya. Ibu-ibu nyuruh putri-putrinya berkerudung, tapi ibu juga nggak berjilbab, nggak memberikan teladan, ya anak-anak akan protes. Paham ya? Nah ini proses tahapan perbaikan diri. Nah, kita berupaya untuk itu, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Yang ketiga, agar kita bisa berlari menuju Allah, pahamilah bahwa akhir dari perjalanan ini adalah surga. Ya. Akhir dari perjalanan menuju Allah, bersegera menuju Allah adalah surga. Dan surga itu mahal jamaah sekalian. Sehingga harus dibayar, ditebus dengan sesuatu yang mahal juga. Ya. Sesuatu yang sepadan. Ya. Pernah kami sampaikan, Imam Al-Ghazali mengatakan, al-uqala'u yastahyuna ayyatlubu sil'atan ghaliyah bithamani tafah. Orang yang berakal itu malu kalau meminta barang yang bagus tapi bayarnya murah. Nek wong berakal niku isin, Bu.
Nek ono barange apik ning leh nawar regane murah niku isin. Kadang-kadang kita nggak begitu. Karepe njaluk barang nek blonjo sing apik, nek bayar sing murah. Nek Imam Ghazali nggak berakal itu. Nggak berakal. Kenapa? Menyalahi prinsip keadilan. Lah nek njaluk murah ya barangnya ya mestine elek no. Gitu. Kalau mau barang yang bagus ya seharusnya bayarnya juga mahal. Itu adil gitu loh. Okay. Maknanya bagaimana? Kalau kita ini ingin surga Firdaus, ingin surga yang tinggi, ya bayarlah dengan ibadah yang sepadan. Karepe surgane surga Firdaus, salate ora tahu. Jaluke surga Firdaus, puasane bolong-bolong. Karepe surga Firdaus, infake 1000 pamane. Ini ku 1000 sebenarnya ikhlas nih Bu ya. Ya, maksudnya kalau kita ingin surga yang tinggi, ya mari kita bayar dengan amal yang sepadan. Paham ya? Nah, jamaah sekalian, kenapa kita harus bersegera menuju Allah? Kenapa kita harus bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena jamaah sekalian, kita tidak tahu kematian kita. Kita enggak tahu akhir dari hidup kita, enggak tahu. Maka harus bersegera menuju Allah. Kapan kita ada niat untuk kebaikan, segera amalkan, jangan tunda-tunda. Kita nggak tahu, mungkin malah nggak sempat lagi untuk beramal. Misal kita sudah berniat, saya mau ke masjid. Begitu terdengar adzan, segera berangkat. Saya pengen umroh, segera daftar. Ya. Saya pengen menikah, ya segera cari, lamar. Jangan tunda-tunda. Kebaikan, bersegera menuju Allah. Atau yang kedua, karena yang namanya setan itu akan berupaya untuk menjauhkan kita, menggoda kita agar tidak merealisasikan kebaikan tadi. Dan setan itu punya trik-trik khusus pada orang-orang yang berbeda itu. Ya. Setan tuh nggoda ibu-ibu, kalau nggoda laki-laki beda caranya. Menggoda orang kaya dengan orang miskin juga beda jurusnya. Ya. Jadi setan punya trik-trik khusus bagi setiap hamba-hamba yang berbeda-beda. Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf, ya. Allah mengatakan, qala fa bima aghwaytani la'aqdanna lahum siratakal mustaqim. Ya. Iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkanku, ya Allah, aku juga akan menggelincirkan manusia dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Lalu aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari manusia itu pribadi-pribadi yang bersyukur. Sangat sedikit orang yang kemudian mampu bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita pada pagi hari ini, kita ambil contoh bagaimana pendahulu kita dari kalangan para nabi dan orang-orang yang soleh, mereka itu bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Allah menceritakan, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ingatlah Zakaria ketika berdoa kepada Allah, Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendirian, tidak punya keturunan. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah zat yang sebaik-baiknya dalam memberikan pemberian. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami kabulkan doa Zakaria dan kami berikan kepadanya Yahya. Waslahna lahu zaujah. Kami perbaiki istrinya. Istri Nabi Zakaria awalnya sudah tua, enggak punya anak. Terus diperbaiki oleh Allah dan diberikan Yahya.
innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bersegera di dalam kebaikan. Maka jamaah sekalian, kalau kita ingin segera dibantu Allah, segera ditolong Allah, segera mendapatkan solusi dari Allah, maka kita juga harus bersegera melaksanakan perintah-perintah Allah, bersegera menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.